Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kalian, maksudnya Adam, dari tanah. Kemudian kalian sebagai keturunannya yang kami ciptakan, dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan kalian dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkan kalian sebagai bayi, lalu memelihara kalian hingga mencapai usia dewasa. Di antara kalian ada yang diwafatkan, dan ada pula yang dikembalikan kepada umur yang sangat tua, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya alias pikun. Kamu lihat bumi ini kering. Jika kami turunkan hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang indah." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang dari mana kita datang. Kita tahu bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Adam alaihi salatu wassalam. Itulah yang disebut dengan Abul Bashar, bapak dari seluruh manusia. Lah dari Adam inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasangannya Hawa. Dari pasangan Adam dan Hawa ini lahirlah keturunannya sampai kepada kita. Tentu dengan proses yang sangat panjang. Dan proses penciptaan itu adalah keajaiban dari keajaiban-keajaiban kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari setetes mani kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging dan berbentuk manusia. Kemudian ditiupkan ruh di situ. Kemudian baru dilahirkan ke permukaan bumi menjadi bayi yang tidak berdaya. Baru kemudian berproses menjadi remaja, dewasa sampai kepada tua. Kemudian disitulah mengalami kematiannya. Dan itu dijelaskan dalam surah Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir." Allah yang telah menciptakan kalian dari kondisi lemah, kemudian Dia menjadikan kalian sesudah kelemahan itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan sesudah kekuatan itu melemah kembali, kemudian menjadi berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dia yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling indah dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disyaratkan di dalam firman-Nya, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sungguh kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat indah. Tidak ada ciptaan Allah yang Allah ciptakan di permukaan bumi keindahannya melebihi keindahan manusia. Tidak ada. Kita bisa bayangkan saja, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua kaki, dan dengan dua kaki itu kita bisa berjalan
dan yang hebatnya saat berjalan bisa seimbang pula, tidak doyong ke kanan, ke kiri, ke belakang ataupun ke depan. Dan tidak ada ciptaan Allah yang seperti manusia mampu tegap berdiri dalam dua kakinya. Lihat binatang, sebaik apapun ciptaan Allah kepada binatang, tidak ada satupun binatang yang berjalan dengan tegap dengan kedua kakinya seperti manusia. Sebutkan binatang apa? Tidak ada. Ular, dia berjalan dengan perutnya. Kambing berjalan dengan kedua empat kakinya pun tidak tegap. Okelah yang mirip manusia apa? Monyet kan begitu. Tidak juga dia tegap dalam berjalan kan. Dia pasti membungkuk. Dari sini kita tahu bahwa inilah keajaiban ciptaan Allah kepada manusia, di mana Allah berikan kedua kaki dan tegap dalam berjalan dan seimbang. Kuasa siapa ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedua mata itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tahu tentang tata letak yang sesungguhnya saat diletakkan kedua mata pada diri manusia itu. Coba bayangkan kalau seandainya mata manusia diletakkan di depan satu, di belakang satu. Mungkin tidak ada orang jual kacamata itu. Dan ini kan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, meletakkan dengan tata letak yang sangat indah dan pas ada di situ. Allah letakkan hidung di situ dan pasnya pula lubangnya mengarah ke bawah. Coba kalau seandainya lubangnya mengarah ke atas, apa hendak sibuk di musim hujan dia mengamankan kedua hidungnya itu, kedua lubang hidungnya itu. Ini sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia itu Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan tidak ada ciptaan Allah yang lebih indah dibandingkan manusia. Kenapa demikian? Kenapa manusia diberikan ciptaan yang Allah berikan sebaik mungkin dibandingkan makhluk yang lainnya? Itu karena pada manusia itu ada dua unsur. Yang pertama disebut jasmani dan yang kedua disebut ruhani. Dari segi jasmani, kita tahu bahwa manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan bentuk dari segi biologis. Dan dari segi ruhani, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia kecerdasan otak untuk berfikir, dan ini tidak ada pada makhluk yang lain. Tapi tentu masalahnya jasad dan ruh itu dua hal yang berbeda. Kalau jasad itu memang dicipta dari sebuah materi ataupun benda, sehingga kondisinya tidak akan fana, tidak akan selama-lamanya, pasti ada waktu fananya. Berbeda dengan ruh. Ruh adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kekalkan atas kehendaknya. Makanya saat Allah Subhanahu wa taala ciptakan ataupun Allah hancurkan alam semesta ini, ada 7 makhluk yang tidak dihancurkan saat kiamat. Salah satunya adalah ruh. Ruh tidak dihancurkan saat kiamat. Dan itu disyaratkan dalam perkataan Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, bahwa di antara makhluk yang dikekalkan dan tidak dihancurkan serta dibinasakan saat kiamat, salah satunya adalah ruh. Lalu kemana ruh itu saat kiamat dibangkitkan? Kalau ruhnya orang-orang yang beriman, maka diletakkan di sebuah tempat namanya Illiyin. Tapi kalau ruhnya orang-orang kafir, saat kiamat itu diletakkan di sebuah tempat namanya Sijjin. Tetapi jasad berbeda dengan ruh.
karena jasad itu tercipta dan terbentuk dari sebuah materi ataupun benda. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita bisa saksikan dalam kehidupan kita kan. Kalau seandainya ada orang yang meninggal, dicabut ruh dalam jasadnya, jangan 1 bulan 2 bulan jasad itu tidak dikuburkan. 10 hari saja biarkan jasad itu berada dalam rumah. Apa yang terjadi? Maka lama-lama akan terjadi kerusakan, bau busuk yang menyengat dan begitu seterusnya. Ya, karena jasad itu tidak kekal. Yang kekal itu adalah ruh, tentu berdasarkan kehendak Allah atas kekekalannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah di dalam surah yang tadi kita baca, surah Ar-Rum ayat 45 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berawal dari kelemahan. Kita lihat bayi yang dilahirkan, pertama bayi dilahirkan itu mata pun tidak bisa memandang, telinga pun belum bisa mendengar, bahkan tangan dan kaki pun belum bisa digerakkan. Tapi dengan berjalannya waktu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, mulailah kemudian mata dia bisa memandang, telinga dia mulai mendengar, lisan dia mulai berucap, tangan dan kaki dia mulai bertenaga dan mulai bergerak, sampai kemudian cara berfikirnya pun jalan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan, sehingga ketika menginjak remaja kemudian dewasa, maka manusia pun semakin kuat, bahkan di atas kekuatannya, baik fisik atau pikirannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia akan kembali dalam kelemahannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan setelah kekuatan yang ia miliki menjadi lemah kembali. Bahkan akan terjadi perubahan. Kita bisa lihat orang-orang yang boleh jadi di masa dia remaja atau dewasa, boleh jadi mungkin dia orang yang paling tampan ataupun orang yang paling cantik. Tapi ketika usianya kemudian menginjak tua, 70, 80 tahun, 90 tahun, kita lihat perubahannya. Tidak ada ceritanya orang tua ganteng itu, atau tidak ada ceritanya nenek-nenek itu cantik, karena sudah berubah kondisinya. Begitulah Allah takdirkan kepada jasad kita, pasti berubah. Makanya kenapa Nabi SAW ketika menceritakan tentang anjuran kita mencari pasangan, Nabi menyebutkan tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Tapi Rasul mengatakan fadfar biddatid din taribat yada, ambil yang baik agamanya, selamatlah dirimu. Kenapa kemudian agama yang dipilih oleh Nabi SAW? Karena agama ini adalah sesuatu yang kekal. Tetapi nasab, harta dan kecantikan ini sesuatu yang fana, ada batas waktunya. Disitulah kemudian kita tahu bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa kepada manusia. Lalu apa yang disombongkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau demikian? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia diberikan banyak cobaan di dunia ini. Makanya kata para ulama, ada
tiga perkara yang merupakan kepastian bagi manusia, di mana pasti manusia itu mengalaminya. Pertama, manusia itu tidak mungkin istirahat dari ujian. Pasti manusia itu akan diuji. Selesai satu ujian, datang ujian yang lainnya. Selesai ujian yang lainnya, datang pula yang lainnya lagi. Manusia tidak akan dibuat istirahat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia tidak mungkin lepas dari ucapan manusia yang lainnya. Manusia tidak mungkin lepas dari ucapan manusia yang lainnya. Sebaik apapun kita, pasti ada orang yang menjelek-jelekan kita, apalagi kita jelek. Karena redha manusia itu sesuatu yang mustahil dikejar. Kata para ulama, redhan nas ghayatun la tuhsa. Kereduan manusia itu sesuatu yang mustahil diraih. Kalau seandainya kita menghendaki dengan perbuatan kita manusia suka dengan kita semuanya, mustahil. Pasti ada yang suka, ada yang tidak. Maka yang kedua, manusia tidak mungkin lepas dari ucapan manusia yang lainnya. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, saya tidak akan keluar rumah. Ngapain ngurung di dalam rumah? Supaya tidak dibicarakan tetangga, katanya. Kata siapa? Kata siapa orang yang ngurung di rumah itu tidak dibicarakan tetangga? Ada yang bicara nanti. Kenapa si Anu tidak keluar rumah itu? Jangan-jangan gila. Bisa saja kan? Ya. Jangan-jangan dia sakit. Orang yang menghindar dari pembicaraan manusia saja tetap terkena pembicaraan manusia. Karena itu sebuah kepastian. Manusia itu pasti diuji, manusia itu pasti dibicarakan, dan yang terakhir, manusia itu pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mengalami kematian. Lah ujian-ujian itu akan dilalui oleh semua manusia. Makanya kita lihat di tengah-tengah manusia itu ada orang yang melakukan kezaliman, ada orang yang dizalimi. Ada orang-orang yang melakukan pembunuhan, ada orang-orang yang dibunuh. Ada orang-orang yang selalu memfitnah, ada orang-orang yang selalu difitnah. Ada orang-orang yang selalu menyakiti, ada orang-orang yang selalu disakiti. Begitulah kondisi dunia. Kondisi dunia itu pasti ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti membiarkan orang-orang berbuat jahat atau berbuat zalim sekehendaknya mereka berjalan di permukaan bumi. Karena seadil-adilnya pengadilan di bumi tetap tidak akan membawa keadilan. Walaupun di Batam ini ada kantor pengadilan, masuk ke kantor itu tidak dapat keadilannya di situ. Namanya saja kantor pengadilan. Tapi banyak orang-orang yang masuk kantor itu malah keluar dizalimi dia di situ. Karena pengadilan dunia ini sehebat apapun, hatta menegakkan syariat Islam sekalipun, seandainya ada orang yang dibunuh, ada orang yang membunuh kemudian dibunuh, itu saja terkadang belum mencapai tingkat keadilan yang memuaskan. Makanya kenapa qisas itu akan diulang pada hari kiamat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kenapa ada pengulangan qisas? Padahal orang yang membunuh di dunia sudah dibunuh di dunia, tapi nanti di akhirat diulang lagi qisasnya, supaya mendapatkan keadilan yang mutlak dan sesungguhnya. Dan ketika kedua kakinya melangkah ke sorga, maka dia mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, sehingga tidak ada dendam di antara mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, kami cabut dalam dada-dada penduduk sorga itu dari kedengkian, hasad dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Lah manusia ini tentu ada batas waktunya. Ada yang di usia 30 tahun dia meninggal. Ada yang di usia 40 tahun dia meninggal. Ada yang di usia 70 tahun dia meninggal. Bahkan yang lebih singkat lagi, baru brojol saja sudah meninggal. Dari sini kita tahu bahwa manusia ini memiliki batas akhir dari usianya. Dan ini menunjukkan pendeknya kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang telah meninggalkan kita, boleh jadi mungkin ratusan abad yang silam mereka sudah meninggalkan kita. Dan mereka sudah berada dalam kuburan-kuburan mereka. Dan jumlah orang-orang yang ada di dalam kuburan itu kan lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang hidup di atas kuburan. Coba bayangkan orang yang meninggal dari sejak zaman Adam sampai hari ini. Siapa yang tahu jumlahnya? Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah kan. Artinya orang yang dikubur lebih banyak dibandingkan orang-orang yang di atas kuburan. Tapi yang ingin saya katakan bahwa orang-orang yang di dalam kuburan yang sudah ratusan abad yang silam meninggal dunia sampai hari ini, kiamat tidak kunjung datang. Lalu apa yang mereka lakukan dalam kuburan itu? Sejak zaman Nabi Adam yang meninggal sampai hari ini, loh, kiamat tidak dibangkit-bangkitkan. Maka para ulama mengatakan bahwa manusia ketika meninggal dunia itu kan terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang pertama adalah kelompok yang mati dalam kondisi husnul khatimah. Ada kelompok yang mati dalam kondisi su'ul khatimah. Adapun kelompok-kelompok yang mati dalam kondisi husnul khatimah, baik akhirnya, maka saat dia mati, maka malaikat pun datang dengan baik-baik dan memerintahkan ruhnya keluar dengan pelan-pelan, kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb dan engkau akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun malaikat maut yang datang kepada kita dengan baik-baik, tapi tetap saja namanya sakaratul maut itu pasti mengalami sakit yang luar biasa, walaupun matinya husnul khatimah. Karena Rasul yang mengatakan, ala wa inna lil mauti la sakarat. Ingatlah dalam kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu, apa bedanya rasa sakit yang dialami orang-orang yang beriman saat kematian dengan rasa sakit yang dialami orang-orang kafir saat kematian? Syekh Ali Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya, beliau mengatakan, adapun seseorang yang beriman dia merasakan sakit saat kematian, boleh jadi rasa sakit yang dialaminya itu sebagai penggugur dosa terakhir bagi dia. Jadi rasa sakit yang dialami orang-orang yang beriman saat kematian boleh jadi itu penggugur dosa akhir bagi dia. Tapi rasa sakit yang dialami orang kafir saat kematian boleh jadi itu muqaddimah azab bagi dia, muqaddimah daripada azab Allah Subhanahu wa taala bagi kematian orang kafir. Lah orang-orang yang mati husnul khatimah itu kemudian ketika dimasukkan ke liang lahat, kemudian dipendam oleh orang-orang yang dicintainya, sebenarnya dia masih mendengar suara terompah orang-orang yang mengantarkannya, sampai sayup-sayup akhirnya meninggalkan ke gerbang kuburan, kemudian hilang entah kemana. Saat itulah dua malaikat Munkar dan Nakir datang, kemudian memberikan tiga soalan: siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu.
tapi karena dia meninggalnya husnul khatimah, maka dia sanggup menjawab. Ketika dia menjawab dengan benar, itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ang sadaqa abdi." Hambaku telah benar. Kalau begitu, bukakan pintu sorga kepada dia. Hantarkan wewangian dari sorga kepada dia. Hantarkan makanan, minuman, pakaian dari sorga kepada dia. Dan bentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah orang yang sangat indah sekali bentuknya, sangat santun bicaranya. Kemudian mengajak bicara dan ngobrol. Akhirnya setelah lelah letih ngobrol, orang ini mengatakan, "Nim naumatal arush." Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin tentu beda dengan tidur yang bukan pengantin. Tidur pengantin itu kan tidur tak berasa bahasanya, karena indah segalanya. Sudah subuh rasanya jam 1 saja. Artinya tidurnya pengantin itu tidak terasa karena kenikmatan yang selama ini dia akan peroleh dalam kuburannya. Makanya walaupun matinya sejak zaman Adam sampai hari ini, kiamat tidak dibangkit-bangkitkan, maka mereka tidak berasa berada di kuburannya. Karena mereka ditidurkan seperti tidur pengantin. Mereka akan mendapatkan apa yang disebut dengan nikmat kubur. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang fasik, orang-orang yang menumpuk dosa, orang-orang yang mati su'ul khatimah, tentu akan berbeda saat kematiannya. Makanya Nabi SAW sampai mengistilahkan kematian orang-orang kafir itu seperti seseorang membawa safud. Safud itu semacam pisau yang bengkok, bahasa kitanya cerulit. Kemudian cerulit ini dipendamkan di sebuah bulu-bulu kambing wol yang sangat tebal, dimasukkan ke dalam bulu itu. Kemudian bulu itu disiram dengan air, maka bulu-bulu itu akan lengket di cerulit tadi, kemudian dicabut dengan cara paksa. Apa yang terjadi? Tentu akan merontokkan setiap bulu-bulu kambing itu. Begitulah Nabi SAW mengibaratkan kematian orang kafir. Maka dia akan merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah seluruh persendian otot remek dan juga hancur dibuatnya. Dan dia menjerit kesakitan yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah saat kemudian orang ini dimasukkan ke dalam kuburan, dia masih mendengar orang-orang yang menghantarkannya. Suara terompah-terompah orang yang menghantarkannya masih mendengarkannya sampai kemudian hilang. Disitulah datang Munkar dan Nakir membentak dengan bentakan bak halilintar dan mengatakan, "Man rabbuk?" Siapa Rabb? "Wa ma nabiyuk?" Siapa nabimu? "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Dia tidak bisa menjawab dan mengatakan, "Ha la adri." Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ketika itu maka dia dipukul dengan gada yang kata Rasul, kalau gada ini diletakkan dan dipukulkan di gunung Uhud, maka cukup menghancurkan Uhud. Saking dahsyatnya pukulan itu. Maka dia pun akhirnya disiksa sampai kiamat dibangkitkan. Maka orang yang kafir sejak zaman Adam sampai hari ini, maka mereka tersiksa hidupnya sampai kiamat dibangkitkan. Kalau saya boleh analogikan seperti ini, ada dua anak remaja yang sedang pacaran, berdua-duaan di kegelapan, nggak peduli dia. Mau sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam sampai subuh pun nggak peduli. Kenapa? Karena bagi dia itu sesuatu yang sangat indah. Tapi coba kalau seandainya kita lihat orang yang sakit, terbaring di rumah sakit. Tidak ada orang sakit kerasan di rumah sakit itu. Minta sama dokter, "Dok, tambah 1 bulan lagi." Tidak ada ceritanya. Orang sakit itu ya sehari bagaikan sebulan, sebulan bagaikan setahun. Sama dengan orang-orang yang di balik jeruji penjara atau di balik tembok derita.
Gimana rasanya? Lah seperti itulah analoginya. Orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur dengan orang yang mendapatkan azab kubur itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa setiap manusia akan mengalami kematian, dan kematian itu adalah kiamat dari kiamat-kiamat sughra, kiamat kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, berarti telah tegak kiamat kepadanya. Maksudnya kiamat kecil. Jadi kematian itu kiamat kecil. Dan setiap kematian itu adalah sebuah kepastian. Datangnya tanpa pemberitahuan, tapi bukan akhir dari sebuah perjalanan. Tapi di sana ada kiamat yang disebut dengan kiamatul kubra, kiamat besar, yang didahului dengan tanda-tandanya. Dua-duanya adalah sebuah kepastian yang pasti terjadi. Kiamat kecil pasti terjadi, kiamat besar pasti terjadi. Tetapi kalau dipasti-pastikan di antara dua kiamat ini, tentu kiamat kecil lebih pasti dibandingkan kiamat besar. Karena kiamat besar itu Nabi SAW tidak menyebutkan tanggalnya, tidak menyebutkan bulannya, tidak menyebutkan tahunnya. Kemudian harus didahului dengan tanda-tanda yang disebut dengan tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Artinya masih lama, entah kapan terjadinya. Kita hanya beriman pasti kiamat besar itu terjadi. Tapi kalau kiamat kecil itu sudah ada di hadapan kita, kepastiannya lebih pasti dibandingkan kiamat besar. Apalagi Nabi SAW membatasi umur umatnya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kata Rasul, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun yang lewat dari 70 tahun itu tak banyak, kata Nabi. Artinya kebanyakan manusia meninggal di usia 70 ke bawah. Sebagaimana usia nabinya di usia 63 tahun dia meninggal. Makanya bagi orang-orang yang usianya sudah 59 tahun, hati-hati, OTW itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa kematian sebuah kiamat kecil dan datangnya sebuah kepastian, dan sehebat apapun manusia menghindar dari kematian, tetap takdir mati itu tidak akan kemana. Dahulu di zaman Bani Israel terjadi wabah taun yang luar biasa, sampai ribuan orang mati karena wabah taun. Tapi yang selamat, mereka akhirnya keluar dari tempat terkena wabah taun itu. Mereka menyelamatkan dari taun. Akhirnya mereka pun naik ke atas bukit. Yang tadinya mereka berada di lembah, tapi lembah itu karena sudah tersebar penyakit taun dan sudah ribuan orang mati, yang selamat ini akhirnya naik ke atas bukit. Rupanya di atas bukit sudah dihadang malakul maut. Maka malaikat maut kemudian mencabut nyawa mereka. Lari dari kematian masuk ke dalam kematian. Itulah yang diistilahkan bahwa al-hadaru la yamna'u al-qadara. Menghindar dari kematian itu tidak mencegah kematian. Seperti kemarin ada orang yang menghindar dari corona, menghindar dari wabah corona, rupanya mati juga kelanggar corona. Sama-sama corona tuh. Yang satu penyakit, yang satu mobil. Dia mau menghindar dari penyakit corona, dilanggar mobil corona. Sama-sama corona kan. Orang tidak mati dengan corona, dilanggar pula dengan corona. Itu namanya
seseorang menghindar dari kematian, masuk dalam takdir kematian. Tidak mati dengan penyakit, mati dengan langgar, dilanggar lori kan begitu. Atau kepleset kemudian mati, atau ketimpa pulpen dia mati karena pulpennya mungkin satu truk gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa kematian ini sebuah kepastian lebih pasti dibandingkan kiamat besar. Kiamat besar pasti terjadi, tetapi kan didahului dengan banyak pendahuluan di situ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kiamat besar, maka sebagaimana yang saya katakan tadi, dilalui dengan dua tanda-tanda. Yang pertama disebut dengan alamat, tanda-tanda kiamat yang berupa tanda-tanda kecil. Dan tanda-tanda kecil ini sudah ada sejak zaman Nabi. Bahkan diutusnya Nabi, wafatnya Nabi itu tanda-tanda kiamat kecil. Tapi di sana ada tanda-tanda kiamat besar. Seperti apa tanda-tanda kiamat kecil? Saya akan baca secara ringkas. Pertama, diutusnya Nabi. Itu bagian daripada tanda-tanda kiamat kecil. Kedua, wafatnya Nabi. Ketiga, penaklukan Baitul Maqdis, dan itu pernah terjadi di zaman siapa? Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian tersebarnya wabah taun. Makanya di zaman Umar ada namanya wabah taun Amwas, karena terjadi di kota yang disebut Amwas, makanya taunnya disebut taun Amwas. Kemudian berlimpahnya harta luar biasa, sampai orang bersedekah susah mencari orang-orang yang miskin untuk disalurkannya. Dan itu pernah terjadi di zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun berkuasa, tidak ada orang miskin rakyatnya, sampai orang sedekah bingung kemana dia mau sedekah. Kalau orang sekarang, orang miskinnya lebih banyak, yang sedekahnya sedikit, sampai orang bingung, orang miskin itu cari orang yang sedekah. Kalau dulu orang kaya bingung mau sedekah. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat kecil, terangkatnya ilmu, disebarnya kejahilan, disebarnya riba, bahkan tidak bisa dibedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Nampak saja dari belakang itu kayak perempuan, pas dicolek rupanya jenggotan. Saya kemarin tengok ada YouTube, kalau tidak salah di Thailand ya, baru saja mengesahkan tentang LGBT. Itu yang lagi pelukan itu dua-duanya jenggotan tuh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu pekerjaan kaum Lut, ikhwatu fiddin. Bentar lagi turun azab kepada mereka. Ataupun banyaknya fitnah di mana-mana. Seperti umpamanya peperangan antar kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya. Di zaman Nabi tidak ada orang Islam membunuh orang Islam. Di zaman Abu Bakar tidak ada orang Islam berperang dengan orang Islam. Di zaman Umar juga tidak ada. Baru terjadinya peperangan antara Islam dengan Islam itu setelah wafatnya Utsman. Ketika pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib, di situ banyak terjadi peperangan. Ada namanya perang Siffin, perang kubu Muawiyah dengan kubu Ali. Ada namanya perang Jamal, perang kubu Muawiyah, kubu Ali radhiyallahu an melawan kubunya Aisyah, Zubair dan Talha. Ada di sana namanya perang Nahrawan, tapi Nahrawan ini melawan orang-orang Khawarij. Jadi di zaman Khalifah Ali, makanya kalau kita bercerita tentang biografi Ali itu, dari mulai dia menjabat menjadi khalifah sampai kematiannya hanya perang. Tidak ada lagi. Bahkan Ali pun terbunuh ketika dia hendak melaksanakan sholat subuh. Siapa yang membunuhnya? Abdurrahman ibn Mulzam, orang yang hafal Quran. Abdurrahman bin Mulzam itu hafal Quran, dan dia sangat cinta dengan Quran, tapi membunuh Ali atas nama Al-Quran. Na'udzubillah.
Sama dengan Utsman juga. Dibunuh oleh kelompok Sabaiyah. Kelompok Sabaiyah bukan orang kafir, mereka orang Islam. Anak-anak muda dari Kufah, dari Basrah, kemudian juga dari Mesir, mereka berkumpul. Tiba-tiba kemudian datang ke kota Madinah, mengepung rumah Utsman. Ketika Utsman sedang berpuasa dan membaca Quran, tiba-tiba dibantai dengan cara sadis. Kemudian mereka mengatakan sambil mengalungkan Al-Quran di lehernya, inna hadha amara bihadha ala man la yu'min bihadha, katanya. Sesungguhnya ini, sambil ini umpamanya Quran digantungkan seperti ini. Sesungguhnya ini maksudnya Al-Quran, memerintahkan untuk membunuh kamu karena engkau tidak percaya dengan Quran. Karena itu ketika membunuh Utsman mereka mengatakan seperti itu. Inna hadha amara bihadha ala man la yu'min bihadha, katanya. Sesungguhnya Al-Quran ini memerintahkan untuk membunuh kamu karena engkau tidak yakin dengan Quran, katanya. Subhanallah, Utsman itu satu di antara 3 manusia satu dunia yang pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat. Utsman, dia pernah sholat witir 1 rakaat, dia hatamkan Quran di sholat witir. Sampai-sampai Utsman bin Affan mengatakan, kalau seandainya hati-hati kalian bersih, maka kalian tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran, katanya. Utsman adalah pakarnya Quran. Kenapa orang-orang ini mengatakan membunuh Utsman atas nama Quran? Nah, ini tanda-tanda kiamat. Perang antar muslim dengan muslim yang lainnya. Dan kita lihat hari ini kan, kita lihat hari ini bukan saja berperang antar kelompok, antar negara kan begitu, antar keluarga, gara-gara rebutan waris bunuh-bunuhan, gara-gara tersinggung dengan tetangganya bunuh-bunuhan, suami bunuh istrinya. Sampai saya lihat YouTube tadi itu, ada seorang suami tega bunuh istrinya, dicor hidup-hidup sampai mati, naudzubillah. Nah, ini kan terjadi gara-gara utang piutang bunuh-bunuhan, gara-gara tersinggung ucapan bunuh-bunuhan. Sekarang mudah orang membunuh itu. Dan itu tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, wa yakthur al-haraj. Ketika banyak haraj, sahabat mengatakan apa itu haraj? Maka Rasul mengatakan al-qatlu, pembunuhan di mana-mana. Sampai Rasul mengatakan al-qatil la yadri fima qatal wal maqtulu la yadri fima qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh. Orang yang dibunuh makin bingung kenapa aku dibunuh. Nah, itu nanti akhir zaman kayak gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan banyak lagi tanda-tanda kiamat kecil ini. Lah, di sana ada tanda-tanda kiamat besar. Tentu dimuqaddimahi dengan munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu sampai hari ini belum muncul. Jangan percaya dengan orang-orang yang ngaku Imam Mahdi. Dulu ada ya, orang Medan atau orang mana yang ngaku Imam Mahdi itu, yang dibaiat. Orang mana? Hah? Orang Medan atau orang mana? Orang Medan ya. Masya Allah. Padahal Imam Mahdi itu keturunan Nabi, dibaiat di antara rukun di sekitar Ka'bah. Ini dibaiat di Medan pula. Imam Mahdi dari mana? Dari Hong Kong. Banyak orang ngaku Imam Mahdi. Bahkan seorang wanita aja ngaku Imam Mahdi. Imam Mahdi itu laki-laki. Kenapa di Indonesia wanita ngaku Imam Mahdi pula? Lia Eden. Lah, ini tanda-tanda kiamat besar itu dimuqaddimahi dengan khurujul Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Dan akan dibaiat di antara rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Ketika pembaiatan ini terdengar ke Syam, datang pasukan berbendera warna hitam. Kemudian bergerak dari Syam menuju kota Mekah hendak membunuh Al-Mahdi. Tapi di antara Mekah dan Madinah ada satu tempat namanya Baida. Disitulah terjadi gempa. Akhirnya pasukan ini diperosokkan oleh Allah ke dalam perut bumi dan dikubur hidup-hidup.
Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, harus ada peristiwa orang-orang yang akan membunuh Imam Mahdi yang terperosok ke bumi di satu tempat namanya Baidah. Kalau ini terjadi, betul dia Imam Mahdi. Kalau belum terjadi, ada orang yang ditenggelamkan di Baidah oleh Allah Azza wa Jalla karena niat membunuh Imam Mahdi, maka ketahuilah itu Mahdi gadungan namanya. Baru setelah Al-Mahdi Al-Muntadhar, disinilah munculnya Dajjal. Dan Dajjal itu makhluk yang Allah ciptakan sejak zaman Adam sampai sekarang, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah Dajjal. Saking besarnya fitnah ini, Nabi memerintahkan kita untuk berlindung pada setiap solat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatis syarril masihi dajjal. Setiap solat kita disuruh untuk berlindung dari 4 perkara ini. Dan hukumnya sunnah sebelum salam. Bahkan setiap Jumat kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Kahfi minimalnya 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Boleh diambil di awalnya, boleh diambil di akhirnya, yang penting 10 ayat. Dan itu bisa membebaskan kita dari fitnah Dajjal. Tidak mungkin Nabi SAW sampai memerintahkan kita berlindung dari fitnah ini ketika solat dan ketika Jumat kalau tidak besar fitnahnya. Makanya Rasul mengatakan tidak ada satupun Nabi kecuali memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Nuh mengatakan kepada umatnya, hati-hati kalian dengan Dajjal. Ibrahim mengatakan kepada umatnya, hati-hati kalian dengan Dajjal. Nabi Syuaib mengatakan kepada umatnya, hati-hati kalian dengan Dajjal. Seluruh para Nabi, kata Nabi SAW, ma min nabiyyin illa anzara ummatahu an fitnati Dajjal. Tidak ada satupun Nabi, kata Rasul, kecuali memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal ini, termasuk Nabi. Terkadang Nabi itu kalau sedang duduk-duduk dengan sahabatnya cerita tentang Dajjal. Terkadang kalau Nabi berkhutbah Jumat cerita tentang Dajjal. Kalau Nabi sedang berjalan menuju peperangan cerita tentang Dajjal. Banyak sekali Rasul itu menceritakan tentang Dajjal di hadapan para sahabatnya. Sampai sahabat karena seringnya Rasul bercerita Dajjal itu sampai ketakutan. Sampai menyangka bahwa Dajjal itu ada di kebun-kebun kurma Madinah. Saking seringnya Rasul bicara tentang Dajjal itu. Kenapa Rasul terus bicara tentang Dajjal? Karena Dajjal itu akan muncul kalau sudah tidak dibicarakan lagi. Kalau satu dunia sudah tidak membicarakan Dajjal, disitulah Dajjal muncul. Baru kemudian setelah Dajjal muncul, maka di sana tanda alamat yang kedua, nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam dari langit kedua kalinya. Bukan untuk menyebarkan syariatnya, tidak. Isa ini diperintahkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Karena Dajjal tidak mungkin dibunuh kecuali oleh seorang nabi. Kemudian yang kedua, menegakkan keadilan. Karena dia akan berhukum di tengah-tengah kaum muslimin bersama Al-Mahdi. Memerintahkan kaum muslimin beberapa tahun, ada yang mengatakan 40 tahun berhukum dengan syariat Islam. Kemudian tugas Isa itu membunuh babi, mematahkan salib, dan berhukum dengan hukum keadilan. Lah Isa inilah yang kemudian membunuh Dajjal dan pasukannya. Karena saat turun Isa ini, kaum muslimin sedang sholat subuh. Ketika qomat dikumandangkan, tiba-tiba langit gelap kemudian bercahaya. Rupanya cahaya itu adalah Isa yang turun, yang diapit dengan 2 malaikat. Kemudian turun di tengah-tengah kaum muslimin yang sembunyi di Bukit Tur karena mereka dikepung oleh pasukan Dajjal. Saat qomat dikumandangkan, maka Al-Mahdi mengenali Isa tentu dengan ciri-ciri yang pernah didengar dari Nabi SAW. Dari hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat Isa. Makanya Al-Mahdi mengatakan, taqaddam ya ruhallah, silahkan wahai ruh Allah, kau jadi imam. Tapi Al-Mahdi mengatakan tidak, setiap kaum itu ada imamnya, kau saja yang imam.
Akhirnya kemudian Imam Mahdi pun mengimami salat subuh dan Isa menjadi makmum di belakangnya. Makanya turunnya Isa ini sebagai bantahan kepada orang Yahudi yang mengatakan qatalnal masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam, dia belum mati, dia turun di akhir zaman. Juga bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, Allah itu satu di antara tiga Tuhan, salah satunya Isa itu satu di antara tiga Tuhan. Kalau Isa Tuhan, kenapa jadi makmum di belakang Al-Mahdi? Kenapa jadi makmum? Masa Tuhan jadi makmum di belakang Al-Mahdi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah itu selesai solat, maka pasukan kaum muslimin dijejerkan, kemudian diusap satu persatu wajah pasukan itu, sambil Isa mengatakan tentang derajat mereka di sorga. Demi Allah, tidak ada manusia yang paling bahagia kecuali orang-orang yang diusap mukanya oleh Isa bin Maryam. Karena Isa bukan menceritakan tentang mereka masuk sorga, tapi Isa menceritakan tentang derajat mereka di sorga. Baru setelah itu Isa memberikan tiga pilihan. Kalian tidak perlu menyerang Dajjal dan pasukannya. Aku akan berdoa kepada Allah, semoga Allah kirim bencana kepada mereka. Yang kedua, kalian tidak usah menyerang Dajjal dan pasukannya. Aku akan meminta kepada Allah untuk didatangkan pasukan yang bukan kalian. Atau yang ketiga, kalian siap menyerang Dajjal bersama diriku, dan kupastikan pasukan Dajjal tidak bisa mengangkat pedang mereka sehingga kalian tinggal tebas saja lehernya. Adapun Dajjal, aku yang akan menghadapinya. Maka pasukan Al-Mahdi memilih yang ketiga, jihad. Akhirnya mereka turun gunung, kemudian membantai orang-orang Yahudi, dan Isa membunuh Dajjal. Baru kemudian alamat yang ketiga, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Belum tenang dengan kematian fitnah Dajjal, tiba-tiba benteng yang pernah dibangun oleh Dzulqarnain pecah menjadi dua. Akhirnya keluar dari balik benteng itu manusia yang banyaknya tidak bisa dihitung kecuali Allah yang tahu jumlahnya. Bandingannya kata Rasul, satu dari kita 999 dari mereka. Makanya Allah mengatakan kepada Isa, jangan kau perangi mereka, karena mereka kaum yang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Sebaiknya kau Isa dan pasukan yang tersisa sembunyi lagi di Bukit Tur. Ya gimana mau menang perang? 1 lawan 999, apa enggak mati? Jangankan 1 lawan 999, 1 lawan 5 aja KO kita dibuatnya. 1 lawan 999 ini gimana ceritanya akan menang? Makanya kemudian Allah mengatakan kepada Isa, sembunyi saja. Maka Isa pun sembunyi di Bukit Tur sambil berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan azabnya kepada mereka. Dikirimnya naghaf, semacam ulat-ulat kecil. Saat kemudian Ya'juj wa Ma'juj di atas kesombongan mereka dan mengatakan qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama, kami sudah membunuh orang-orang yang ada di bumi, kami akan bunuh juga makhluk yang akan di langit. Maka disitulah Allah kirim naghaf. Naghaf ini ketika kemudian masuk ke tengku satu Ya'juj wa Ma'juj, satu mati semuanya. Bayangkan, satu mati, serentak mati. Bukan hari ini mati ini, besok mati itu, minggu depan, enggak. Satu mati semua. Kalau saya analogikan ini, kalau kita matikan lampu satu-satu setiap rumah, capek lah, langsung aja ke pusat PLN-nya. Kemudian pencet saja yang on jadi off, mati satu kota Batam. Seperti itulah kematian Ya'juj wa Ma'juj itu. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kemudian bumi tenang dengan kematian. Setelah itu Isa sempat melaksanakan haji, kemudian meninggal dunia. Manusia pun jauh daripada Isa bin Maryam, kembali kufur. Ada yang beriman, ada yang kufur.
Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan alamat yang keempat, munculnya dukhan, asap yang tebal yang berada di antara langit dan bumi. Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wartakib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Makanya dalam Al-Quran ada namanya suratul dukhan, asap hitam pekat yang ada di antara langit dan bumi, yang kalau dihirup orang yang beriman paling tinggi dia pilek, tapi kalau dihirup orang kafir dia akan kesakitan, mengeluarkan darah dari semua lubang yang ada dalam badannya. Itu peringatan mereka supaya mereka bertobat. Akhirnya mereka pun berjanji bertobat dan berdoa, Allahumma kshif annal adzab, ya Allah singkapkan adab ini dari kami. Kami akan bertobat, kata mereka. Ketika betul-betul diangkat tak tobat juga. Ketika mereka tidak tobat itulah ketika mereka sedang terlelap tidur, kemudian datang waktu subuh, orang-orang yang beriman pun bangun sebagaimana kebiasaan mereka, mereka datang salat subuh. Tapi orang-orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang menumpuk-numpuk dosa, mereka tidak bangun sampai pada waktu matahari terbit. Matahari tak terbit-terbit. Ditunggu sampai duhur tak terbit juga, ditunggu sampai asar tak terbit juga, ditunggu di waktu matahari terbenam tiba-tiba terbit dari arah barat. Subhanallah. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, manusia sudah tidak bermanfaat lagi keimanan mereka. Jadi ketika terbitnya matahari dari arah barat, maka keimanan manusia tidak berfungsi lagi. Apa yang Allah katakan? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya atau sudah beriman tapi tidak berbuat baik. Yang kalau seandainya para penyembah berhala itu mereka melempar berhalanya, tobat sekalipun percuma tobatnya. Seandainya para penyembah berhala itu mereka banting berhalanya, mereka mengatakan tubtu ilaki, ya Allah aku tobat kepadamu, percuma tobatnya. Kenapa? Karena waktu diterima tobat itu cuma dua, sebelum nyawa di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Tapi kalau sudah nyawa di tenggorokan, matahari sudah terbit dari arah barat, tidak ada guna iman seseorang. Tapi itu hanya berlangsung 1 sampai 3 hari saja. Setelah 3 hari normal lagi, matahari itu sudah terbit dari arah timur. Baru setelah itu mereka dikejutkan dengan dabbatun minal ardi, binatang yang melata yang keluar dari perut bumi. Yang Allah katakan di dalam surah An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari perut bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Keluar binatang melata. Dalam hadis dhaif dan hadis lemah, ada yang mengatakan bahwa binatang yang melata ini bisa bicara, dan di kedua tangannya satu membawa tongkat Nabi Sulaiman dan satu membawa tongkat Nabi Musa, di tangan satunya membawa stempel Sulaiman. Tapi hadisnya lemah. Di mana gunanya kalau ada orang kafir nanti wajahnya akan dipukul dengan tongkat ini, tiba-tiba wajah yang ganteng akan menjadi hitam kelam. Tapi kalau orang-orang yang beriman maka akan distempel dengan stempelnya Sulaiman sehingga bercahaya. Maka ketika itu terbedakan mana wajah orang yang beriman, mana wajah orang kafir. Wajah orang yang beriman penuh dengan cahaya, wajah orang kafir gosong hitam penuh dengan kegelapan. Dan ketika itu nama manusia dilupakan. Tidak ada lagi orang memanggil dengan panggilan namanya.
Ketika itu panggilan cuma ada dua, mukmin dan kafir. Kemana min? Ke pasar Fir. Hanya dua itu saja. Kemana Fir? Ke sungai Min gitu. Mukmin kafir saja. Enggak ada lagi nama manusia itu, dilupakan, tapi tidak tersinggung. Sampai pada waktunya, maka muncullah tanda-tanda kiamat yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Itulah yang disebut dengan gempa bumi yang menghancurkan bukan satu daerah, tapi negara-negara hancur dengan gempa itu. Kata Rasul, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Terjadi gempa hebat yang menghancurkan negara-negara. Pertama dari arah timur dulu, kemudian disusul dengan arah barat, kemudian disusul dengan jazirah Arab. Jadi alamat besar yang ke-7 gempa dari arah timur, alamat yang ke-8 gempa dari arah barat, alamat yang ke-9 gempa di jazirah Arab. Sehingga ketika itu tidak ada bangunan kecuali dirobohkan oleh Allah dengan gempa itu. Barulah yang terakhir, muncul api berasal dari tanah Aden Yaman. Makanya NASA sudah memprediksi dengan alat canggihnya, di bawah kota Aden Yaman itu terdapat larva yang luar biasa. Shadaqah Rasulullah. Karena api itu akan keluar dari negeri Aden itu dan akan menggiring manusia ke mana? Ke Syam, ke Palestina sana. Di Palestina inilah manusia akan dikumpulkan. Namun sebelum terjadi kiamat besar, Allah kirim angin yang sangat sejuk menerpa setiap ketiak-ketiak orang-orang yang memiliki iman walaupun sebiji zarah, kemudian mereka diwafatkan. Sehingga tidak ada lagi orang yang beriman hidup kecuali mati. Yang hidup itu hanya orang-orang kafir saja. Hanya orang-orang fasik, orang-orang yang mereka menumpuk-numpuk dosa dan tidak malu melakukan dosa. Disinilah Rasul katakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali manusia di atas keburukan yang nyata. Disitulah Allah perintahkan Israfil untuk meniup sangkakalanya. Allah katakan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 68, dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit, siapa yang di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki saja. Itulah yang disebut dengan kehancuran alam semesta, kehancuran alam semesta, ataupun kiamatul kubra, kiamat besar. Berapa lama tiupan pertama dengan kedua? Nabi mengatakan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, arbaun, di angka 40. Disitulah terjadi kehancuran alam semesta antara tiupan pertama ke kedua, di mana Allah gempakan bumi, di mana Allah jatuhkan planet dan bintang-bintang langit, di mana Allah luapkan air lautan ke daratan. Tidak ada satupun makhluk kecuali dihancurkan. Kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk dibuat fana oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba bicara sendiri, karena tidak ada makhluk yang hidup. Jin mati, manusia mati, binatang mati, tumbuh-tumbuhan mati, malaikat juga mati. Allah katakan, limanil mulkul yaum. Milik siapa kekuasaan ini? Tidak ada yang jawab, tidak ada manusia yang hidup. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Ini semua pemilik zat yang satu, zat yang bisa menghukum siapapun. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu setelah itu kita akan masuk kepada kehidupan akhirat. Itulah sebagai pertanyaan, dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara kajian singkat tentang renungan 3 soalan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.